Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinika Afida Putri, kelas 2018C, akan mempresentasikan tentang hasil penjelasan kasus dari teori habitus. Dalam identifikasi masalahnya, permasalahan yang diangkat yakni habitus pegawai JMTO pada masa pandemi di Warung Utama. Permasalahan yang terjadi pada karyawan JMTO Waru Surabaya yakni berawal dari PHL, pegawai harian lepas. Jadi itu berawal dari bulan terjadinya corona. Ada beberapa gaji dari PHL yang diterima tuh kurang. Nah, kejadian bermula ketika beberapa bulan setelah COVID. Karyawan itu hanya diberi gaji secara dicicil dan totalnya yang didapat pun kurang dari gaji yang seharusnya diterima selama sebulan. Sebenarnya sudah ada pihak dari karyawan yang protes ke pihak atasan atau pihak-pihak yang ada di cabang Jasa Marga, tapi tetap aja nggak ada perubahan apapun. Nah, permasalahan itu dapat dikaji dengan teori habitus dari Pierre Bourdieu. Habitus sendiri itu merupakan struktur internalisasi yang meliputi pikiran dan pilihan aktor untuk bertindak. Namun habitus juga dapat memberikan saran sesuai apa yang seharusnya dipikirkan aktor dan apa yang seharusnya mereka pilih untuk dilakukan ke depannya. Habitus sendiri itu bekerja di bawah kesadaran dan bahasa aktor, serta di luar jangkauan pengawasan dan kontrol introspektif kehendak. Habitus bekerja sebagai struktur, tidak hanya mengatur seseorang untuk merespon secara mekanis, namun juga mengatur terhadap struktur eksternal yang beroperasi pada kontrolnya. Habitus mulai muncul itu karena adanya praktik individu yang dilakukan secara kolektif atau secara bersama. Habitus juga diartikan sebagai struktur yang menstrukturkan suatu kondisi atau kehendak. Berikut keterkaitan permasalahan dengan teori habitus. Bertahannya karyawan pegawai harian lepas dalam memperjuangkan haknya untuk mendapatkan gaji secara utuh di tiap bulannya dan bertahan untuk tetap bekerja di JMTO dapat dijelaskan menggunakan konsep pemikiran dari Pierre Bourdieu, yakni habitus. Habitus dijalankan sejak lama dan berkaitan dengan Feld, karena dalam praktik suatu agen merupakan habitus yang dibentuk oleh Feld yang menyebabkan habitus dipahami sebagai aksi secara nyata. Dalam permasalahan ini sudah ada pihak dari karyawan yang protes ke pihak atasan, yakni pihak yang ada di cabang bertempatan di Surabaya Pusat. Namun mereka hanya menjawab, kalau keberatan ya udah langsung resign aja. Karyawan sudah berusaha untuk mendapatkan hak-haknya, namun pihak atasan belum mengumumkan tanggapan apapun hingga sekarang. Habitus dari karyawan pegawai harian lepas
juga termasuk bagian dari pegawai JMTO, diartikan sebagai agen yang secara tidak sadar dalam kehidupan sosialnya menimbulkan suatu interaksi sosial yang bisa menjadi kebiasaan. Lalu kebiasaan itu menjadi suatu kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, karyawan pegawai harian lepas tetap akan memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan gaji yang sesuai dan utuh. Dengan begitu, karyawan pegawai harian lepas tetap akan memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan gaji yang utuh dalam sebulan, serta menuntut pihak atasan untuk mempertahankan agar terus bekerja di saat pandemi ini dengan mendapatkan nominal gaji secara utuh. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.